Begini Tuan Guru, roh malaikat memimpin manusia itu nggak ada. Yang memimpin, malaikat memberikan berita. Apa berita itu? Ya. Kabar kesukaan. Dia memimpin. Itu tidak ada dalilnya. Begitu. Apakah Tuan Guru ada dalil? Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Begini Tuan Guru, yang berikutnya adalah ada yang menyampaikan bahwa Tuan Guru pada statement sebelumnya bahwa roh malaikat itu memimpin manusia. Itu katanya tidak ada. Yang ada adalah malaikat melayani Tuhan untuk menyampaikan. Itu ada satu pendeta yang bilang begitu, bahwa roh malaikat memimpin manusia itu nggak ada. Itu bagaimana Tuan Guru? Ya. Malaikat melayani Tuhan. Ya. Iya. Harus tahu bahwa malaikat itu adalah utusan. Ya. Malaikat itu dari bahasa asing, malaikat. Ya. Utusan, pembawa berita. Jadi berita untuk memimpin manusia. Ya. Malaikat itu juga dalam bentuk roh. Ya. Ya. Mungkin Anda berpikir malaikat bersayap. Ya benar. Ya. Tetapi dia tidak kelihatan, dia berbentuk roh. Ya. Sebetulnya manusia itu memiliki pelindung, yaitu para malaikat. Orang-orang benar akan dilindungi oleh para malaikat. Nah, apakah malaikat tidak memimpin manusia? Ya, memimpin. Kitab Wahyu juga disebutkan para malaikat. Begitu juga pada Kejadian pasal 19. Ya, saya harus sampai ke ini karena ada pendeta mengatakan, oh, ini malaikat tidak memimpin manusia. Yang memimpin manusia itu hanya Roh Kudus. Ya. Malaikat memberikan berita. Apa berita itu? Ya. Kabar kesukaan. Dia memimpin supaya manusia tidak binasa. Nah, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dengan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Dan ini malaikat memimpin agar manusia berada pada jalan yang benar. Nah, perjanjian baru juga ada dalilnya pada kitab Lukas. Ya, malaikat memberikan berita. Saya baca saja ya. Lukas 1 nomornya yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jelas kan? Malaikat memberikan berita. Apakah itu tidak dikategorikan memimpin? Ya memimpin. Selain itu juga, roh yang diutus oleh Allah itu juga memimpin.
dalam segala hal. Oke, baik. Silakan. Sudah siap dengan pernyataan berikutnya? Ya, siap. Ya. Ada pendeta juga yang menyampaikan bahwa menyangkal terkait statement Tuan Guru waktu kita berdiskusi soal roh di Sengkaling. Oh iya, iya. Taman Wisata Sengkaling Muhammadiyah yang lalu itu, bahwa kata pendeta itu yang benar adalah Allah itu adalah roh, kata dia. Dan roh kalau diciptakan itu tidak ada dalilnya, begitu. Apakah Tuan Guru ada dalil? Oh ya. Ya. Memang ada para pendeta mengungkapkan, ya tolong buktikan bahwa roh itu adalah ciptaan. Ya. Ya. Kita langsung saja ya. Benarkah roh itu adalah ciptaan? Ya. Ya. Mazmur pasal 104 ayatnya yang keempat, ya. Kalau saya baca pada bahasa asli, ya, di sini disebutkan kata angin adalah ruh atau ruah, ya, dalam bahasa asli, ya. Saya bacakan, yang membuat angin dalam bahasa asli ruah sebagai suruhanmu, ya. Saya ulangi, yang membuat, ya, kata membuat asah, angin atau ruah sebagai suruhanmu, suruhanmu ada hubungan dengan malaikat, suruhan Allah. Kata roh itu bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Ibrani, ruah. Nah, ruah itu sebetulnya berasal dari bahasa tua Ibrani, ar-rai, yang artinya angin. Ya. Ya. Memang ada beberapa pakar mengungkapkan bahasa Yunani pneumatos. Ya. Pneumatos itu roh, tetapi bisa diterjemahkan juga angin, berdasarkan dari kata ruah. Nah, pada Mazmur ini jelas sekali yang membuat dalam bahasa asli asah, bahasa Inggris he made, ruah sebagai suruhan, ya. Bahasa asli juga ada hubungan dengan malaikat, suruhan. Jadi dengan jelas tidak ada yang ada di dunia ini yang tercipta dengan sendirinya. Semua diciptakan melalui firman. Ya. Seperti contoh, ya. Dalam Bible itu juga disebutkan roh yang dari Allah. Roh Kudus yang dari Allah. Jadi saya berikan contoh. Pedang ciptaan saya, pedang dan cemomot. Pedang ini bukan dance, tetapi ciptaan saya. Ciptaan. Iya. Ketika Allah itu sendiri hendak memutuskan untuk mengirimkan roh, ada ide yang dia ciptakan. Lalu keluarlah roh dari dia. Dan kita tidak bisa sangkal, dalam Bible juga dalam bahasa asli, roh adalah ciptaan. Ya. Saya pikir clear. Ya. Ada definisi lain selain angin, ya. Ada roh itu adalah semangat. Iya. Semangat. Roh juga ada pengertian semangat. Ya. Memang ada di orang bahasa Hebrew, ya? Yang bilang begini. Ya. Allah itu bukan zat tetapi roh. Itu yang golongannya pendeta-pendeta yang Iya. Apakah saya bisa menerangkan itu perbedaan di zat dengan roh? bahasa Arab? Di bahasa Arab itu ada ar-ruhul jadid. Ya. Ar-ruhul jadid.
itu artinya adalah semangat baru. Oh ya ya ya. Ruhul jadid itu artinya semangat baru. Berarti ruh itu selain berdefinisi sebagai roh ya, yang dalam tanda kutip ciptaan Allah ya, yang lebih kompleks lagi, butuh penjelasan lebih detail lagi ya, betul di yang telah kita sampaikan di konten sebelumnya itu kan, yang disengkaling itu kan juga kita berdasarkan roh, ya. Al-Quran ya, Allah itu adalah Zat ya. Nah begini, Allah itu kalau di Islam ada yang menyatakan bahwa Allah itu adalah zat, gitu kan? Allah itu adalah zat. Zat, ya zat. Ya, zat. Bukan zat, tapi zat. Bukan zat ya. Ya, bukan. Kalau di Indonesia kan ya, tulisannya hurufnya adalah D Z A T. Ya. Zat. Ya, bukan zat. Kalau zat itu Z A T, itu zat kimia. Okay. Tapi Allah itu zat. Zat yang tidak ada yang menyamai. Oke, saya mau terangkan. Kalau dalam ilmu sifat-sifat Allah itu ada namanya mukhalafatu lil hawadith, bahwa tidak ada satupun makhluk yang menyamai dia. Zat yang tertinggi yang tidak ada satupun yang menyamai dia. Apapun. Oh iya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, zat yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri artinya dia tidak bergantung kepada apapun yang lain. Dan bahkan yang lain pun itu justru bergantung kepada Allah. Ya. Itu zat Allah ya, secara definisi ya. Nah, di Islam dan di Kristen bedanya, banyak pendeta yang menyatakan bahwa Allah itu roh. Sedangkan kalau di Islam, roh itu ciptaan Allah. Dan beda, roh dengan Allah itu tidak sama. Karena roh adalah ciptaan. Baik, Tuan Guru bisa jelaskan lebih detail terkait itu. Memang kalau dalam kekristenan itu Allah adalah roh. Ya. Nah, roh ini sebetulnya dari pandang wujudnya. Ya. Tidak kelihatan. Ya. Atau semangat atau angin. Nah, kalau dalam Al-Quran zat sebetulnya hakikat. Ya, hakikat Allah itu sendiri sebagai pencipta. Jadi hakikat ada hubungan kebenaran. Ya. Dalam bahasa Inggris essence. Ya. Intisari. Ya. Pokok. Jadi pokok atau intisarinya zat, artinya tidak ada duanya. Ya. Dan dia tidak bergantung, tetapi segala sesuatu bergantung kepada Allah. Di dalam dia, kepada Allah itu sendiri. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya Allah sebagai roh dan Allah sebagai zat? Ya. Dua-duanya tidak kelihatan. Zat tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan berarti wujudnya adalah roh, karena tidak kelihatan. Sesuatu yang hidup tidak kelihatan itu roh. Bukan berarti itu versi Allah, Kristen. Bukan berarti Allah. Ya. Versi Islam itu adalah roh. Ya. Tetapi wujudnya tidak kelihatan. Ya. Lebih mendekati pada kebenarannya itu menurut saya adalah Allah adalah zat. Karena zat itu hakikat. Dalam hakikat itu ada kebenaran. Dalam kebenaran segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Jadi ketika kita sebut Allah zat, karena hakikatnya kebenaran, berarti langsung memiliki asumsi Allah yang tidak kelihatan, tetapi sumber segala kehidupan. Nah, saya sudah. Tapi kalau kita sebut Allah adalah roh, ya Allah angin, Allah semangat, ya seperti itu. Kecuali kita sebutkan Allah sang pencipta, Allah yang disembah. Tapi kalau roh itu mesti diterangkan lagi. Saya baru ngeh ini Tuan Guru, baru sampai saya sekarang bahwa kenapa saudara-saudara kita dari Kristiani, terutama para pendeta juga menyampaikan bahwa kenapa disebut sebagai roh, karena roh itu tidak kelihatan,
Nah, maka oleh mereka disampaikan bahwa Allah itu adalah roh juga, begitu kan. Padahal jin juga roh kan, berarti kan. Iya. Karena tidak kelihatan versi mereka, ya. Malaikat juga roh versi mereka karena tidak kelihatan. Nah, padahal definisi roh di Islam itu tidak seperti itu. Roh itu lebih komprehensif ya secara definisi. Bahwa Allah itu bukan roh. Karena roh adalah ciptaan Allah, kan begitu. Nah, sudah clear ya? Ya. Baik. Jadi segala sesuatu tidak terjadi dengan sendiri. Ya. Semuanya diciptakan oleh Allah itu sendiri. Termasuk roh. Dalam Islam itu tegas, Tuan Guru. Ya. Tegas bahwa tidak boleh menyamakan apapun dengan Allah. Karena Allah tidak sama dengan apapun. Mukhalafatu lil hawadits. Allah berbeda dengan apapun, dengan siapapun, termasuk dengan makhluk ciptaannya, begitu. Kalau definisi Allah adalah roh, berarti itu sama dengan menyamakan Allah dengan ciptaannya. Itu tidak boleh dalam Islam. Sudah clear ya? Clear. Baik. Begini.